Siapakah Sayyid Habib Ahmad Al-Idrus? Awal beliau ada, jadi kita berbicara sebelum beliau ini ada seorang Habib dari Tahrim Taribe, Hadar al-Maut, dari klan Al-Idrus yang bernama Sayyid Al-Habib Hasan Al-Idrus bin Alwi Sohibul Taribe. Ini datang ke Bontoala dan ternyata didengar oleh Raja Bone, Raja Goa. Pada saat itu adalah Laparapai Tosapewali, dan diutuslah salah satu seorang raja untuk memanggil Habib itu, dan Habib itu datang dan diangkat menjadi kadi di Bontoala dan diberi gelar Sultan Amirullah. Tidak lama kemudian dia dinikahkan sama putrinya Sultan Bone, Laparapai Tosapewali, yang bernama Besek Tonrah. Dari hasil pernikahan ini kelak lahirlah seorang anak yang bernama Said Agil, yang diangkat menjadi raja muda di Telulimpoy, Pitulimpoy, yang sekarang Sinjai. Nah, Said Agil ini menikah dengan sepupu satu kali dari ibunya, anaknya Lama Salomo Ponggawa Bone Laurilu, bernama Itime Aruk Garecing. Nah, inilah melahirkan Said Hasan. Jadi dia ambil nama kakeknya, karena seorang Habib itu pasti nama-nama berulang terus. Dan Said Hasan ini, anak dari Said Agil ini, menikahi saudara tiri daripada Datan Ritapu Arumpone. Dari hasil pernikahan ini lahirlah 4 anak. Yang pertama Said Muhammad Al-Wajo, makamnya di Buton. Anak kedua Said Ali Arutonra, yang makamnya di Gunung Tonra, yang dikenal dengan Matinroiri Copok Nabuluk Meru. Yang ketiga ini adalah Said Ahmad Al-Idrus Alepu Putena Tanabone Palabuangi Tambora. Keempat Said Usman Daim Mangkau, yang diangkat menjadi Ambarala Laksamana Muda pasukan Bone, pasukan laut. Jadi setelah itu kakaknya diangkat menjadi kadi di Wajo, dan beliau itu ke Mekah, Said Ahmad. Dan kakaknya lagi yang satu, Said Ali, diangkat jadi Arung, raja di Tonra. Said Ahmad ini kembali ke Tahrim untuk memperdalam ilmunya. Setelah balik dari Tahrim untuk memperdalam agama Islam dan pencapaian ilmunya khusus tentang sufi dan tasawuf, beliau diangkat menjadi kadi di Bone dan menjadi guru bagi pangeran dan putri raja di kerajaan Bone. Beliau diberi gelar Alepu Putena Tanah Bone karena pencapaian ilmunya tentang sufi dan tasawuf. Setelah itu beliau diangkat kadi di Bone dan menjadi guru para pangeran dan putri raja. Tapi mereka seumuran dan sepupu satu kali dari ibunya. Pada masa pemerintahan W.I. Maniratu Arumdata Raja Bone ke-25, pada masa itu pula Sayyid Habib Ahmad Al-Idrus sangat menentang revisi perjanjian Bongaya ketiga yang dikenal dengan perjanjian 3 poin, yaitu yang pertama mengakui kekuasaan Belanda, yang kedua
tidak boleh melakukan politik atau kerjasama dengan daerah lain. Yang ketiga, setiap Belanda membutuhkan bantuan pasukan, maka siap atau tidak kita harus mengirimkan. Penolakan penandatanganan revisi perjanjian itu dikarenakan tidak sesuai dengan kesepakatan perjanjian sebelumnya yang mengatakan kita adalah sekutu yang sederajat. W.I. Maniratu memperlihatkan perjanjian tersebut kepada Sayyid Habib Ahmad Al-Idrus dan beliau mengatakan perjanjian penjajahan yang tidak sesuai dengan agama kita. Maka pecahlah perang pada tahun 1824. Perjanjian revisi Bongaya ketiga yang dikenal dengan perjanjian 3 poin, yaitu mengakui kekuasaan Belanda. Kedua, tidak boleh mengadakan politik atau kerjasama dengan daerah lain, dan setiap Belanda membutuhkan bantuan pasukan, maka siap atau tidak kita harus mengirimkan. Nah, Bone sangat menentang itu karena ini adalah penjajahan murni. Sedangkan di perjanjian pertama kita adalah sekutu yang sederajat. Raja Bone I Maniratu memperlihatkan isi perjanjian itu kepada Said Ahmad. Said Ahmad mengatakan perjanjian penjajahan yang tidak sesuai dengan agama kita. Maka ditolaklah perjanjian itu dan pecahlah perang. Di 1824. Tetapi pertempuran demi pertempuran yang kita lalui, pengkhianatan dan banyaknya korban, maka I Maniratu mundur dan meletakkan jabatan dan tidak menandatangani perjanjian Bongaya itu, melainkan adiknya yang menjadi raja, yang dikenal dengan laki-laki yang bersifat wanita, Lama Paseling Arumpone, yang menandatangani perjanjian itu dan bekerja sama kembali dengan Belanda. Setelah W.I. Maniratu turun tahta, beliau memperdalam ilmu agama Islam dan kemudian menikah dengan guru yang sekaligus sepupunya, yaitu Sayyid Habib Ahmad Al-Idrus. Jadi banyak yang memang kurang paham, kurang mengetahui bahwa Arumpone I Maniratu itu tidak bersuami. Banyak yang tidak paham. Nah, sebenarnya beliau itu bersuami, sempat bersuami ketika beliau turun dari tahtanya setelah menjabat Arumpone. Nah, beliau turun dari tahtanya setelah menjabat Arumpone dan memperdalam Islam, memperdalam agama Islam, tarekat-tarekat Islam situ, dengan berguru kepada Syekh Ahmad Al-Idrus Alikukutennya. Nah, beliau sempat diperistri. Beliau diperistri oleh Syekh Adegurta, Syekh Ahmad Al-Idrus, sehingga melahirkan seorang putri yang bernama Wedetima Siti Aisyah Ardata. Inilah yang dinikahi oleh Singker Ruka, melahirkan Mapasisi Arupasempo. Dan Mapasisi Arupasempo ini kembali menikahi ponakannya yang turunan dari Lama Petunru. Lama Petunru ini adalah saudara dari I Maniratu. Petunru ini yang menggantikan I Maniratu. Dan beliau Mapasisi Arupasempo menikahi Mudara Tamera Arupasempo, putri tertua dari Laparakasi Arupasempo. Nah, Laparakasi Arupasempo ini putra dari Lapajopo, pemerintah Lembone, yang beliau adalah putra dari Lama Petunru, Lama Pasesut Petunru Arumpone keempat. Nah, itulah garis turunan dari I Maniratu, Wedetima Siti Aisyah Ardata, yang dinikahi oleh Singker Ruka.
Matindroe Tengah atau Pacing, yang kebetulan Singkero Ruka ini juga berguru kepada mertuanya Syekh Ahmad Al-Idrus Putena Bone itu, yang melahirkan Pesisir Pasimpo. Pesisir Pasimpo ini juga adalah saudara dari Lakowoy dan Fatima Bandri, masing-masing lain ibu. Pesisir melahirkan Rama Pasere Arta yang sepupu sekali dengan Abdul Hamid Basopagiling Punggawa Bone yang punya bola soba ini. Dari situlah itulah turunan dari Maniratu yang bergaris bapak dari Syekh Ahmad Al-Idrus Alifu Putena Bone, turunan Hadratul Maut yang kuburannya di Lalebata. Selain menikah dengan W.I. Maniratu, Sayyid Habib Ahmad Al-Idrus juga menikah dengan orang Bukaka dan melahirkan beberapa anak. Dan Sayyid Ahmad ini menikah dengan orang Bukaka, melahirkan Sayyid Saidun dan Senabe dengan Abdullah ya. Beliau pun tetap menjadi pengajar agama di Bone, menjadi kadi. Jadi kerajaan Bone pada masa itu memiliki sekolah kepemimpinan yang berlandaskan agama yang disebut Amir Islam. Jadi Amir Islam ini berdiri itu semenjak datangnya Said Hasan Sultan Amirullah mendirikan sekolah agama, sekolah kepemimpinan yang bernama Amir Islam di Kerajaan Bone. Dan disinilah semua para bangsawan dan putri raja digodok untuk menjadi seorang pemimpin berlandaskan agama Islam. Dan beliau mewarisi sekolah ini dan mengajar sampai akhir hayatnya. Dan salah satu putri Said Ahmad dari pernikahan Fatimah dengan Maniratu itu menikah dengan Ahmad Singkero Ruka. Ahmad Singkero Ruka ini adalah murid beliau. Dan ketika Ahmad Singkero Ruka Matindroe Tengah atau Pacing meninggal, sebelum dia meninggal, dia memesan kepada anaknya, yaitu Lapowe Karen Sigeri, jika engkau kebumikan saya, maka kebumikanlah saya di bawah makamnya guru saya, Said Ahmad Al-Idrus. Said Ahmad Al-Idrus ini adalah wali kutub, melampaui beberapa wali. Dan saat beliau memegang tampuk kadi, disinilah juga beliau memberikan satu solusi yang sangat bagus kepada Raja Singkero Ruka. Saat beliau mengatakan, Halwatia Samania, biarlah engkau berikan kepada rakyat biasa untuk memblok kristenisasi pada masa itu. Maka dipusatkan di Maros. Karena pengaruh Bone pada saat itu di Maros sudah tidak ada. Untuk mengambil pengaruh kembali, maka tarekat Halwatia Samania ini diberikan kepada orang-orang Maros.